Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Bagaimana hari ini? Semoga kalian baik-baik semuanya ya. Semoga rencana hari ini dilancarkan, semua pekerjaannya juga dilancarkan, nggak ada permasalahan hari ini. Jika ada permasalahan, semoga segera terselesaikan. Nah, sekarang kita akan melihat pergerakan Bitcoin, potensinya bagaimana hari ini. Hari itu hari Jumat ya guys. Jadi untuk teman-teman yang beragama Muslim jangan lupa untuk sholat Jumat. Mungkin ini videonya akan terupload ya sekitar jam setengah 12 gitu ya, deket-deket sholat Jumat. Sekarang udah jam setengah 10. Edit aja sekitar setengah jam ya. Oke, di sini gue sudah update beberapa informasi. Yang pertama adalah funding rate. Kita bisa melihat funding rate ini kan dia masih di atas 0,01. Yang dimana kita bisa menyimpulkan bahwa memang pada level saat ini market itu masih dominan bearish. Tapi overall kita masih bisa melihat bahwa BTC berpotensi untuk terkonsolidasi. Adapun kalau terkoreksi ya seperti analisa kita kemarin. Dan di sini teman-teman melihat Bitcoin Volatility Index ya. Kalau sekarang itu memang berada pada rasio 2,98%. Kemarin itu 3,04. Nah sekarang itu nggak terlalu volatil dan sekarang masih tampak sangat sideways ya. Kalau kita lihat berdasarkan teknik analisa, kita lihat berdasarkan price actions. So pada level saat ini gue harap memang BTC itu sideways dan masih bisa kembali lagi ke angka Fibonacci 0618 di harga 66 ribuan. Setelah itu kita bisa melihat ada Crypto Fear and Greed Index yang dimana kalau kita lihat pun di sini sebenarnya ada penurunan ya. Kalau kemarin itu di angka 84-an, memang kemarin tampak sangat greedy market itu, lalu kita bisa melihat bahwa sekarang udah tampak cooling down di range-nya 74. Cuma sementara waktu ini bearish divergence itu masih sangat-sangat mendominasi, so perhatikan ada indikasi ada dump kelanjutan. Nah ini adalah fuel multiple yang dimana untuk memperkirakan atau melihat supply Bitcoin yang dipegang oleh para miner. Kalau untuk saat ini sih masih berada di tengah-tengah ya, masih tampak sideways juga untuk matriksnya ini. Kalau kita melihat nanti matriksnya itu berada di area warna oranye ini atau warna apa nih ya, warna strawberry, warna pink, berarti kita bisa melihat adanya tekanan jual yang dilakukan oleh miner. Seperti contohnya kemarin 2017 itu dia menyentuh ke angka yang lebih tinggi dan setelah itu harga terkoreksi cukup sangat dalam. Nah, terus kalau kita lihat berdasarkan Bitcoin Bubble Index, di sini kita menggunakan beberapa indikator ya, ada Google Trend juga di sini ya. Terus di sini ada Bitcoin Difficulty juga. Kalau kita lihat berdasarkan Google Trend kan memang tren dari pencarian Bitcoin itu tidak terlalu tinggi ya pada level saat ini, so menandakan bahwa market itu memang tidak terlalu FOMO dan banyak juga investor atau pendatang baru yang sedang tidak melihat euforia atau hype dari cryptocurrency. Jadi perlu diperhatikan ya, si Google Trends ini bisa menjadi acuan untuk teman-teman untuk melihat apakah sebuah harga itu sudah berada pada top atau belum. Tinggal teman-teman melihat aja grafiknya dia naik. Kalau teman-teman melihat ada grafik kenaikan seperti itu, kita perlu perhatikan bahwa market itu udah mulai FOMO, newcomers itu sudah mulai melirik apa nih Bitcoin. Ini berindikasi adanya investor baru dan takutnya kalau mereka tidak mengenal teknik analisa, mereka akan dengan sengaja atau melihat harganya tinggi dijual harga sembarangan gitu ya, yang menyebabkan panic selling. Contohnya kemarin 2017 ya, retail itu banyak yang banget baru masuk, terus di Indonesia pun ya baru hype-nya kan 2013 sampai dengan 2015 ya. Gua pun masuk Bitcoin itu di 2017 itu bulan Juni atau Juli. Nah ini adalah beberapa indikator yang kita perlu perhatikan untuk meyakinkan kita bahwa untuk long termnya sendiri sekarang masih bullish. Cuma berhubung kalau sekarang kita lihatkan bearish divergence itu memang masih tampak sangat dominan, jadi kita perlu berhati-hati karena pada level saat ini berpotensi untuk koreksi ke level support terdekat. Nah, level support terdekat itu masih sama ya. Di sini itu BTC masih ada support di harga 63.700. Nah, jadi perhatikan level support ini, BTC ini masih bisa dia sideways pada level di sini ya untuk naik ke harga 66 ribuan. Jadi perhatikan.
di saat nanti ada potensi dari bullish divergence, teman-teman bisa mengambil kesempatan, gambarkan polanya nanti apa, karena berhubung sekarang belum ada clear pattern, jadi nggak usah dipaksain, tunggu ada clear pattern terlebih dahulu, baru ntar teman-teman tentukan entry pointnya itu di mana. Karena kalau kita lihat berdasarkan time frame 1 jam, ini RSI dalam bentuk dan polanya akan tampak seperti membuat sebuah bullish divergence, tinggal kita melihat dia dead cross pada MACD-nya, terus dia menurun lagi seperti ini, berarti ya menurun lagi, lalu dia membentuk lower high seperti ini, lalu dia lagi naik seperti ini. Yang penting kita akan melihat nanti crossing seperti ini aja guys. Nah, si biru di atas, si oranye di bawah. Jadi udah ada potensi nih Bitcoin pada time frame 1 jam itu memberikan sinyal bullish divergence nantinya. Lalu level support kedua itu adalah 61 ribuan atau 60.200. Gua masih prefer BTC itu masih bisa menurun ke harga sekian 61 sampai 60. Cuma kalaupun tidak, kita udah memprediksikan bahwa ini level supportnya ya, karena memang bisa saja pada level saat ini BTC itu kembali lagi bullish karena sedang retesting dari si neckline inverse head and shoulder-nya. Nah, jadi nggak jadi masalah kalau pada level saat ini BTC itu V-shape recovery, karena kita udah beberapa kali ya melihat momen seperti itu V-shape recover. Yang pertama adalah di sini, terus kita bisa melihat juga yang kedua ada di sini, ada V-shape recover. Nah, terus juga yang di bawah sini ini pun sama, ini juga V-shape recover. Jadi ya nggak jadi masalah. Kalau di sini kan dia fase retesting karena dia baru break order level resistance yang ada di sini. So ya, jadi hal yang wajar kalau memang pada level saat ini BTC itu kembali lagi bullish dan V-shape recover. Dan perhatikan ya guys, di saat nanti ternyata BTC pada level saat ini dia kembali lagi reversal dan tidak tertahan pada 66 ribuan di sini, potensinya masih ke 73 ribuan ya guys ya, berdasarkan ini kemarin tuh. Nah, ke 73.400. Jadi perhatikan target price ini. Buat teman-teman yang sudah entry di sini, berarti kan sudah bisa maintain stop loss ya. At least tinggal dikunci aja modalnya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kalau misalkan teman-teman dapat profit sedikit, di sini kan kalau teman-teman pasang stop loss berarti di harga 64.200. Tadi pagi itu dia sempat menurun ya ke 64.200. Nah, berarti teman-teman ya setidaknya kunci berapa persen lah gitu stop loss, terserah teman-teman mau pakai stop loss berapa. Kalau seperti ini biasanya sih gue belum akan pasang stop loss plus ya, gue pasti akan pasang stop loss biasa, stop loss minus gitu, karena gue pakai leverage kecil gitu, jadi nggak terlalu memikirkan tentang stop loss plus gitulah. Ya, lihat beberapa skenario yang ada guys ya. Kalau naik ya berarti ke 73, kalau turun ya berarti ke harga sini 60.200. Dan teman-teman masih bisa melihat bahwa indeks dolar itu masih naik, jadi hati-hati bahwa pada level saat ini BTC masih berpotensi untuk terkoreksi. Harap bersabar, harap maklum, ini adalah hal yang biasa. Kalau indeks dolar lagi rame, lagi bagus, berarti teman-teman harusnya terjun ke forex karena market forex lagi oke. Jangan masuk ke gold atau stocks karena sama seperti Bitcoin, S&P 500 sama XAU atau gold di sini ya, teman-teman bisa lihat mereka pun terkoreksi. So ya, ini adalah update Bitcoin dan cryptocurrency. Gue akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin di grup Telegram. Untuk teman-teman yang belum bergabung, linknya ada di deskripsi, tinggal diklik link adanya aja. Tiap malam kita akan live analisa altcoin, jadi gunakan kesempatannya. Mudah-mudahan setelah Isya, kalaupun nggak setelah Isya berarti tunggu aba-aba dari gua, karena gua biasanya kalau malam itu jam 19.15 ada private class. Untuk teman-teman yang mau join di private class, harganya murah, tinggal klik aja link ID di bawah dan japri gua melalui WhatsApp. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe, I really appreciate it. Kita bangun komunitas ini menjadi lebih besar. Gua Fai Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena saya Temal. I'll see you guys on the next video. Happy weekend.